Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alim dari SMP Negeri 15 Semarang, saya CGP Angkatan 8. Saat ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, supervisi akademik dengan paradigma coaching. Dalam praktik ini, saya Nurul Alim sebagai supervisor, kemudian Ibu Theodora Oktabirti Dwi Lidiani sebagai coach, dan Pak Rohimuddin sebagai coachee. Coaching merupakan bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Paradigma dalam supervisi yang memberdayakan ada dua. Yang pertama, pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yang pertama kemitraan, yakni proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif, mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif, berdasarkan data yang disepakati. 6. Berkesinambungan. 7. Komprehensif, mencakup tujuan proses supervisi akademik. Tahapan dalam supervisi akademik ada 3. Yang pertama pra-observasi, 2. Observasi, 3. Pasca observasi. Berikut ini praktik yang kami lakukan. Selamat siang Bu Betty. Selamat siang Bu Nurul. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan Bu Nurul. Oh iya, ini Bu, namanya? Kemarin Bu Betty kan menyampaikan ingin mengadakan coaching dengan Pak Rohim. Betul ya. Bu, Ya. iya. Rencana yang akan dibahas itu kisarannya terkait apa gitu? Kemarin itu saya sudah ngobrol dengan Pak Rohim. Beliaunya ingin berbincang-bincang masalah tentang penyusunan karya ilmiah. Jadi meningkatkan diri melalui penyusunan karya ilmiah, seperti itu Bu. Oh iya, wah luar biasa ya Bu. Ini kemudian kan Bu Betty ingin melakukan coaching, kemudian juga menghubungi saya. Barangkali ada kompetensi yang ingin Bu Betty kembangkan. Mungkin bisa diceritakan kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Ya, mungkin dalam coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana keterlibatan guru tersebut untuk bisa mengembangkan dirinya melalui karya-karya ilmiah tersebut. Mungkin juga bisa nantinya berbagi dengan guru-guru yang lain, atau juga mungkin bisa diterapkan pada proses pembelajaran untuk siswa-siswi di kelas, seperti itu Bu. Baik, luar biasa Ibu. Berarti kompetensi profesional ya Iya, kaitannya ya. betul, iya. Karena terkait dengan pengembangan diri Betul. dan pengembangan profesionalitas Iya, gitu ya karena Bu. beliau kemarin juga mengatakan bahwa karya ilmiah tersebut kan bisa untuk secara umum, untuk guru, seperti itu bagaimana seorang guru itu bisa memberikan pengajaran yang baik, lalu bisa juga untuk peningkatan siswa, agar siswa juga bisa semakin semangat dalam belajar, seperti itu Bu.
Oh iya, baik. Luar biasa Bu Betty, nanti bisa mendampingi Pak Rohim dalam penyusunan itu, begitu Amin. ya. Ya. Kemudian ini harapan Bu Betty, bagian mana yang perlu saya amati, yang saya ikut terlibat di dalam coaching itu? Ya, mungkin semua ya Bu ya. Oh Mungkin gitu. Ibu bisa nantinya memberikan umpan balik untuk saya itu di bagian awal harus seperti apa, lalu nanti pada saat coaching sendiri dan mungkin untuk penutupan itu supaya coach juga semakin apa, maksudnya semakin tergerak seperti itu. Jadi nanti mohon Ibu juga bisa memantau dari segi pembukaan sampai dengan akhir Oh, Bu. berarti Ya. keseluruhan prosesnya Keseluruhan begitu ya Bu? terutama nanti dalam teknis-teknisnya dalam menyusun peningkatan karya ilmiah sendiri itu harus seperti apa, begitu. Baik, kemudian menurut Bu Betty ini, sebelum melakukan coaching, sebelumnya sudah pernah melakukan terhadap teman yang lain Bu? Sebelum ke Pak Rohim Kalau nanti? coaching terhadap teman yang lain sudah pernah Bu, cuman mungkin sudah agak lama sih, Oh cuman ya. ini saya menyempatkan lagi untuk memberikan waktu dan kebetulan saya juga kosong, Pak Rohim juga kosong, nah ya. kita besok mau mengadakan ngobrol-ngobrol lagi Oh seperti itu Bu. begitu. Iya. Iya, kemudian kan ini menurut Bu Betty, apa saja penilaian Bu Betty terhadap Bu Betty maupun Pak Rohim yang akan dikembangkan begitu? Kalau penilaian mungkin akan meningkatkan ya Bu ya, kalau misalnya sekarang tarafnya baru belum maksimal ya, mungkin ada di bagian-bagian tertentu yang bisa nanti dimaksimalkan supaya nanti kompetensi itu memang benar-benar bisa dimanfaatkan baik untuk diri sendiri dari coach, dari Pak Rohim maupun juga bisa nantinya bisa ditularkan ke teman-teman sejawat seperti itu Bu. Oh Ya. iya, semoga berjalan lancar nanti Amin. kegiatan coachingnya ya Bu. Kemudian sebelum kita beralih ke kegiatan lain Bu, menurut Ibu ini apa harapan yang akan Ibu harapkan terjadi dari proses observasi atau saya melakukan supervisi terhadap Bu Betty dalam melakukan coaching? Iya, mungkin ya harapannya nanti bisa memberikan pendampingan ketika coaching itu selesai. Jadi coaching selesai tidak selesai sampai di situ ya Bu. Mungkin nanti ada pendampingan lagi bagaimana mengimplementasikan. Semoga besok kedepannya ada peningkatan yang memang benar-benar bisa dirasakan seperti itu. Jadi tidak berhenti sampai coaching saja, tetapi juga bisa mendampingi sampai coaching itu sampai coach Pak Rohim itu benar-benar bisa mengembangkan dirinya melalui kegiatan penyusunan karya ilmiah Wah, tersebut. luar Bu. biasa Bu Betty Terima sudah kasih. menyediakan waktu dan mau mendampingi sampai akhir begitu ya. Iya Bu. Semoga nanti berjalan lancar Amin. kegiatan coachingnya. Nanti rencana akan bertemu di mana Bu? Nanti kami rencananya akan bertemu di sekolah aja Bu. Kebetulan iya. saya juga besok itu jam ketiga itu kosong, Pak Rohim juga kosong, kami janjian di Jajan sekolah ketemu. seperti Oh itu. iya, saya jam ketiga juga kosong. Iya. Nanti saya usahakan akan mendampingi dari awal sampai Terima akhir kasih, Bu dan Nurul. mencatat prosesnya begitu. Iya. Ini Bu, menurut Bu Betty ini kira-kira apa saja yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan coaching itu? Maksudnya dalam kegiatan coaching nanti membutuhkan apa saja, barangkali bisa saya bantu mungkin? Untuk kegiatan coaching sendiri mungkin dari sekolah sudah ada fasilitasnya Bu, jadi nanti Ibu datang saja, Oke, lalu Ibu siap. nanti bisa memberikan saran untuk kami untuk kedepannya. Kalau dari segi fasilitas sudah disiapkan Sudah dari siap. sekolah. Oke, baik. Berarti Bu Betty juga sudah menyiapkan ya, Iya Bu, dan iya. sudah komunikasi dengan teman-teman untuk menggunakan ruang yang mana Sudah, begitu ya. iya Oke, sudah Bu. semoga lancar Bu Betty. Sampai Terima ketemu kasih. besok. Iya, Ya, terima selamat kasih. siang. Selamat siang Bu Nurul. Oke. Selamat siang Pak Rohim. Selamat siang Ibu. Sudah terima kasih sudah bisa hadir di sini. Kita nggak punya waktu lama Pak Rohim, mungkin sekitar 15 menit nanti untuk ngobrol-ngobrol kita. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, Oke. siap Ibu. Kabarnya Pak Rohim gimana? Baik Ibu, Alhamdulillah ini saat ini sedang free atau kosong, Oh tidak gitu, ada jam iya. mengajar di kelas. Betul, iya. Teman-teman di sekolah, anak-anak? Ya, anak-anak sibuk
P5 yang P5 kelas ya. 10, yang kelas 11, 12, pelajaran seperti biasa. Dan Oke. jadwal saya ini kebetulan kosong, Bu. Oke, berarti kita punya banyak waktu ya Pak Iya, ya banyak nanti. waktu. Boleh lebih dari Oh 15 boleh menit. ya siap. Oke, Pak, ini kita ngobrol-ngobrol ini tentu Ya. Pak Rohim punya tujuan. Kira-kira Pak Rohim mau tujuan yang seperti apa yang akan kita obrolkan hari ini Pak Rohim? Ya, jadi saya ingin meningkatkan kompetensi, Bu, Kompetensi. dalam bidang profesional atau Oke, akademik. bagus sekali. Ya, saya pengen atau berencana agar bisa menulis, terutama menulis karya ilmiah, Bu. Oh ya Menulis karya ilmiah yang mungkin dimulai dari yang mudah, misalnya penelitian tindakan kelas Oke. atau penulisan best practice atau yang lainnya, sehingga saya dalam literasi itu ingin tidak sekedar membaca. Betul. Ya, anak-anak saya di sekolah saya minta membaca. Masa gurunya tidak bisa membuat tulisan Oh atau iya, karya, iya. ya kan? Nah, Luar sehingga biasa. harapannya anak membaca, guru menulis. Betul. Ya. Oh ya. Nanti levelnya mungkin anak menulis, guru mengedit atau memvalidasi misalnya. Betul. Nah, harapan saya seperti itu, Bu. Oke, jadi dalam bincang-bincang kita ini Pak Rohim pengen meningkatkan kualitas untuk bisa menulis, Iya, betul. menyusun buku misalnya seperti itu Ya, ya Pak, boleh. karya ilmiah dalam bentuk PTK juga Ya. bisa, atau bisa memberikan best practice seperti itu Iya, ya. betul. Oke, gini Pak Rohim, kira-kira Pak Rohim yang sudah dilaksanakan selama ini di sekolah? Kalau di sekolah, Bu, saya menulisnya itu baru menulis modul, Bu. Modul, oke. Atau bahan ajar. Ya, bahan ajar saya buat. Kemudian ada modul ajar. Nah, itu saya kadang berpikir, ini kalau hanya bahan ajar, modul ajar selesai, ini kadang sayang nih, Bu. Ini kalau dijadikan tulisan mungkin jadi buku, ini pasti bagus ya. bermanfaat sebetulnya. Nah, oleh karena itu saya berkeinginan meningkatkan diri seperti itu, Bu. Oke, kira-kira nih Pak Rohim, kalau ini kan Pak Rohim pengen meningkatkan kualitas diri. Ini kira-kira Pak Rohim di level mana nih kalau boleh tahu nih, dari 1 sampai 10? Sekarang saya merasa masih di level 6, Bu. Masih di level 6? Iya, semoga berikutnya nanti bisa level lebih tinggi lah. Oh, seperti itu. Kira-kira di level berapa nih Pak Rohim untuk mencapai tujuannya itu? Ya, harapannya nanti saya ingin di level 8 lah. Di level 8. Nanti, jadi ada dua grade atau dua tingkat di digit bisa atasnya. naik. Oke. Pak Rohim untuk mencapai level 8 tentunya tidak mudah ya. Iya. Kira-kira langkah Pak Rohim yang mau ditempuh itu seperti apa? Ya, saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang mungkin dengan penulisan. Betul. Ya. Pelatihan di luar sekolah. Saya akan berusaha cari informasinya di internet atau melalui rekan di komunitas belajar. Atau saya akan usul ke sekolah untuk mengadakan IHT penulisan, Bu. Ya, meskipun demikian saya tidak menunggu. Saya harus tetap berupaya bisa searching ataupun tanya rekan sejawat yang sudah bisa, sehingga saya bisa meningkat sedikit demi sedikit tanpa menunggu misalnya kapan akan ada pelatihan. Bisa dilakukan mandiri seperti itu ya, Ya, Pak Rohim saya ya? akan berusaha seperti itu. Atau mengakses mungkin cara-cara meningkatkan penulisan melalui PNM itu, Bu. Oh, PMM ya, bagus sekali. PMM itu. Semoga juga ada bisa saya lewat situ. Oke. Jadi langkah yang bisa ditempuh Pak Rohim itu banyak sekali ya, melalui pelatihan atau melalui workshop atau IHT, atau bisa melalui pelatihan mandiri, bisa juga mengikuti di PMM seperti itu ya. Kira-kira Pak Rohim dalam waktu dekat ini yang mendesak yang kira-kira bisa dilakukan Pak Rohim dari rencana-rencana yang sudah ada itu yang mana Pak Rohim? Ya, yang bisa untuk belajar itu di PMM. PMM ya. Atau secara praktisnya itu di YouTube, Bu. Oke. Itu bisa saya buka secara mandiri. Ya, itu belajar. Cuma nanti saya butuh rekan, Bu. Betul. Yang saya tulis atau yang saya pelajari dari YouTube itu nanti kira-kira itu sudah sesuai atau belum. Oh, ada umpan baliknya mungkin ya, untuk evaluasi. Sehingga kalau saya belum sesuai, saya bisa diluruskan. Oh iya. Yang benar seperti ini. Kalau salah ya dikembalikan ke jalan yang benar. Nah, itu seperti itu.
Oke, seperti itu. Oke, Pak Rohim, untuk melaksanakan sendiri, kira-kira Pak Rohim itu butuh waktu berapa lama ini? Ya mungkin 1 Atau bulan, Bu. 1 bulan ya? Atau bisa Belajar itu katakanlah 2 pekan. Mulai menulis pekan ketiga. Dan mungkin setelah 1 bulan semoga bisa menulis dari yang terdekat. Artinya dari apa yang saya memungkinkan dan punya potensi, Bu. Mungkin menulis modul, ya atau bahan ajar yang bagus lah di situ, Bu. Setelah itu nanti saya akan membuat ini buku guru. Buku guru. Buku guru Oh, secara luar umum biasa. itu kan kumpulan dari RPP atau perangkat yang sudah kita bikin Iya. dari situ. Oke. Nah, untuk supaya apa yang dicita-citakan Pak Rohim itu juga bisa terwujud, kira-kira ada orang yang bisa membantu Pak Rohim, kira-kira siapa gitu? Rekan saya yang sudah pintar menulis, Bu. Oh gitu ya, Iya, dari ada 3 rekan saya yang sudah menghasilkan karya buku atau kadang tulisannya dimuat di koran. Oh iya. Ada juga yang di jurnal. Saya ingin tanya kepada teman saya tips and triknya itu apa sih gitu. Ya. Terakhir nih Pak Rohim, harapannya Pak Rohim setelah Pak Rohim bisa meningkatkan kualitas untuk menulis karya ilmiah ini, apa harapannya Pak Rohim? Harapannya saya jadi penulis yang produktif. Oke. Produktif. Produktif untuk minimal untuk saya sendiri atau untuk sekolah ataupun untuk dunia pendidikan ini. Kalau saya sudah produktif, saya ingin anak-anak didik saya atau rekan-rekan saya juga bisa menulis juga, Bu. Ya, karena yang namanya literasi itu sebenarnya bagi orang itu kan wajib ya, Bu ya. Literasi itu wajib. Apa yang bisa dimulai dari yang paling mudah, mulai misalnya dengan membaca. Kalau siswa atau kalau saya nanti belajarnya juga membaca dulu, membaca. Kemudian melihat, misalnya melihat video, Bu, di YouTube, di TMN dan sebagainya saya lihat. Nah, dari lihat itu akhirnya saya bisa, oh ternyata tips and triknya misalnya begini. Nah, coba saya mulailah pelan-pelan. Saya gunakan rekan untuk menilai, memvalidasi. Saya gunakan pengalaman rekan saya yang sudah jurnalnya kemana-mana, Bu, sama bukunya kemana-mana. Saya ingin belajar dari itu sehingga saya bisa sukses harapannya nanti menulis. Oke, ya. Oke, intinya nanti Pak Rohim setelah bisa mengembangkan diri, bisa dibagikan ke rekan-rekan juga atau bisa melalui belajar dengan rekan yang sudah memulai duluan seperti itu ya Pak Rohim. Ya, betul, terakhir nih Pak Rohim, untuk ke depan harapannya untuk siswa dengan Pak Rohim bisa meningkatkan kualitas di bidang penelitian itu, untuk siswanya itu bagaimana Pak Rohim? Saya ingin anak itu nanti dengan menulis itu bisa, ya satu bisa menghasilkan karya, Bu. Karya yang di usia mereka. Betul. Misalnya anak membuat kumpulan puisi, atau mungkin kumpulan cerpen, atau misalnya apa namanya yang di dunia mereka kumpulan pantun misalnya, atau kumpulan ya cerita apalah yang memungkinkan anak. Ya, itu di rekan-rekan saya semoga ada yang bisa mengikuti apa selain 3 orang tadi ya Bu, bisa ya mulai menulis bareng saya sehingga saya ingin kolaborasi. Betul, kolaborasi. Jadi buku 1 penulisnya lebih dari 1. Luar biasa. Nah, saya ingin harapannya seperti itu Bu, sehingga harapannya kita guru itu bermanfaat untuk murid atau di lingkungan sekolah itu ya. Nah, dengan menulis mungkin manfaatnya bisa lebih luas. Betul sekali. Di kota Semarang atau mungkin nanti di provinsi atau di mana, sehingga bisa efeknya guru itu, saya pengennya guru itu tidak hanya di situ dibatasi oleh gitu ya. gedung, dibatasi oleh batas sekolah, ingin menembus batas keluar Bu. Karena itu memang, harapannya saya seperti itu. Mohon doanya Bu. Iya. Bagus sekali Pak Rohim, karena memang literasi itu sangat-sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Jadi tidak hanya siswa yang dituntut untuk literasi, tetapi juga guru. Pak Rohim, terima kasih untuk ngobrolnya siang ini. Semoga nanti Pak Rohim juga bisa ke depannya bisa memaksimalkan diri untuk mengembangkan potensi. Ya, nanti mohon bimbingan, mohon apa namanya pendampingannya ya Bu ya. Betul, agar apa namanya ini keinginan saya itu bisa terwujud Bu. Iya, pasti karena kalau apa namanya hanya saya tanpa bimbingan orang lain mungkin karyanya tidak begitu bagus, tapi dengan
banyak pendapat, banyak masukan itu bisa betul. menjadi lebih baik. Terima Oke, kasih, Bu. saya tunggu kabar baiknya Pak Rohem. Oke, Bu. Oke, selamat siang. Terima kasih Ya. banyak Pak Rohem. Selamat siang, Bu, atas bimbingannya. Terima kasih. Baik, selamat siang Bu Betty. Selamat siang Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan Bu. Ya, kemarin sudah melakukan praktik coaching ya? Sudah. Ya. Perasaannya bagaimana Bu setelah melakukan coaching dengan Pak Rohim? Senang Bu, saya juga Pak Rohim banyak memberikan gambaran ketika ketika coaching tersebut. Pak Rohim juga sudah memberikan tujuan yang luar biasa Bu. Pokoknya coaching kemarin itu mungkin kalau bagi saya sendiri saya merasa sangat senang dan bisa menambah pengalaman juga buat saya Bu, seperti itu. Bahagia ya. Iya. Biasanya. Kemudian menurut Ibu kemarin ketika coaching itu Bu Betty bisa menilai kira-kira bagaimana penilaian Ibu terhadap kegiatan coaching kemarin? Penilaian saya bagus untuk Pak Rohem karena memang dari awal itu sebenarnya Pak Rohem itu sudah mempunyai kompetensi seperti itu Bu yang harus dikembangkan. Pak Rohem juga sebenarnya sudah tahu, hanya menguatkan saja Bu. Kalau di level Pak Rohem itu sudah lebih dari 8 Bu. Iya, iya. Tinggal menguatkan saja karena semuanya solusi atau apa sebenarnya Pak Rohem sudah tahu dan sebagian juga sudah diterapkan di sekolah, sudah dilaksanakan seperti itu. Kemudian kalau Bu Betty sendiri menilai kompetensi Bu Betty dalam melakukan coaching, menurut Bu Betty seperti apa? Jika Bu Betty menilai diri sendiri? Ya, kalau saya menilai diri saya mungkin akan lebih baik jika mungkin orang lain ya Bu. Tapi kalau saya sendiri ya saya berusaha untuk sudah menjadi yang baik ya Bu. Ya mungkin belum terbaik, cuman ya baik ya menurut saya juga mungkin 7 atau sampai 8 gitu. Sudah berusaha. Iya. Ya karena ini saya lihat Bu Betty tadi kan padat nih jadwal ngajarnya, terus terlihat mungkin ada banyak pikiran yang konsentrasi sehingga biar lebih fokus lagi kita akan melakukan latihan pernafasan. Oh gitu. Ya, Oke, baik. Bu Betty bisa duduk yang nyaman, kemudian boleh mau pejamkan mata atau tidak memejamkan mata juga tidak masalah. Kita tarik nafas bersama-sama karena biar jadi lebih nyaman nih komunikasinya. Iya. Sudah siap? Silakan tarik nafas panjang Bu Betty. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Kemudian sekarang saya minta Bu Betty menggerakkan anggota tubuh, mungkin mau menepuk jari ataupun bagaimana yang senyamannya, lebih rileks ya. Gitu. Saya juga agak pegel ya Bu ya. Mungkin sambil gerakkan punggung. Iya. Bisa. Kebetulan hari ini ngajar cuma 3 jam sih Bu. Cuma tadi di laptop juga lumayan banyak tugasnya. Iya. Sehingga butuh energi banyak sehingga terasa badannya betul. Terus setelah kita meregangkan otot, perasaannya bagaimana? Lebih rileks Bu, lebih santai. Iya. Kita bisa lanjutkan Bisa. kita ya. Kemudian tadi Bu Betty memberikan penilaian untuk Pak Rohim dan Bu Betty sendiri. Ada alasan khusus Ibu menilai seperti itu? Ada Bu, saya memberikan nilai Pak Rohim itu sudah lebih dari 8 ya, karena tadi memang pada saat coaching sendiri itu Pak Rohim sudah luar biasa pemahamannya, lalu tujuannya itu sudah jelas, hanya sedikit dikuatkan. Sebenarnya Pak Rohim itu sudah mengerti tahapannya, itu pun sudah menurut saya sudah runtut sekali seperti itu Bu ya. Jadi alasan memberikan saya nilai 8 atau 9 untuk Pak Rohim itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan tadi dengan Pak Rohim, apa yang sudah Pak Rohim berikan tadi, seperti itu. Kemudian yang untuk penilaian diri sendiri tadi Bu, ada alasan
kalau itu dengan diapresiasi oleh ibu lebih tinggi ya tentunya bangga, senang untuk bisa berbagi. Iya, luar biasa. Kan kemarin juga sebelumnya Bu Betty menyampaikan sudah pernah melakukan coaching pada Iya, teman yang lain, betul. tapi sudah lama gitu. Iya. Tampaknya kok kayaknya masih bagus juga, lebih dari standar juga sih. Kemudian ada hal-hal yang perlu dikembangkan juga Bu, karena kan waktunya kan siang gitu ya, sehingga bisa mengajak relaksasi, barangkali bisa dimasukkan agar coaching jadi menjadi lebih nyaman. Tapi yang pasti secara keseluruhan saya mengamati menilai Bu Betty sudah luar biasa dalam melakukan coaching gitu. Semoga nanti seterusnya bisa melakukan coaching pada teman-teman dan bisa berbagi gitu. Kemudian rencana tindakan setelah melakukan coaching dengan Pak Rohim kemarin, rencananya akan melakukan apa? Rencana saya akan terus memantau seperti itu ya Bu, karena memang untuk peningkatan diri kan tidak harus selesai sampai coaching selesai lalu selesai, tidak, tetapi harus ada apa yang bisa diukur seperti itu. Mungkin rencananya ya setelah penulisan hampir selesai sebulan 2 bulan mungkin nanti kami akan ketemu lagi Bu, kami juga akan ngobrol-ngobrol lagi gimana peningkatannya, lalu bagaimana sudah sampai mana seperti itu. Kami akan merencanakan untuk bertemu lagi. Kemudian ini Bu, setelah kita berdiskusi nih dari awal sebelum coaching, kemudian setelah coaching ini, rencana tindakan atau apa ya, hal-hal yang terbayang akan dilakukan oleh Bu Betty seperti apa selain menjalin komunikasi dengan Pak Rohim? Ya mungkin nanti saya akan meminta Pak Rohim untuk membuat rencana tindak lanjutnya setelah penulisan itu selesai untuk kedepannya, untuk supaya buku yang Pak Rohim tulis itu juga bermanfaat untuk teman-teman sejawat maupun untuk rekan-rekan di sekolah, lalu untuk siswa juga bermanfaat. Jadi saya ingin nanti ada rencana tindak lanjut setelah penulisan buku tersebut. Luar biasa Bu, semoga nanti berjalan dengan baik dan membawa kebaikan untuk semuanya. Tentunya ketika yang didampingi atau di-coach oleh Bu Betty berproses dan melaksanakan rencananya, kan sebagai coach juga Bu Betty akan merasa lebih bahagia juga. Dan mudah-mudahan semua berjalan sesuai rencana, semua diberikan kesehatan. Gitu ya Bu. Terima kasih sudah berbagi dengan saya. Kita akan bertemu lagi nanti setelah Bu Betty komunikasi dengan Pak Rohim selanjutnya seperti apa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Nurul sudah meluangkan waktu untuk ngobrol, untuk sharing ini. Dengan ngobrol seperti ini saya juga menjadi lebih tahu evaluasinya atau refleksi saya melakukan coaching seperti apa. Terima kasih sekali Bu Nurul. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Sekian paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.